Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak solih-solihah semuanya, kemarin kita sudah belajar zikir dan doa setelah sholat. Hari ini kita akan belajar hikmah sholat. Sholat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau kita sebagai orang beriman namun meninggalkan sholat, berarti kita sama dengan orang kafir. Jadi jangan sampai ya kita meninggalkan sholat fardu yang merupakan rukun Islam yang kedua. Hikmah sholat bagi kaum beriman sangat banyak sekali. Di antara hikmah-hikmah ibadah sholat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sholat sebagai penolong dalam menjalani hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, sholat merupakan ciri orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Yang ketiga, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat menghindarkan manusia dari kesesatan. Dalam surah Maryam ayat 59 dijelaskan, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Yang kelima, sholat menjauhkan dari sifat kikir dan suka mengeluh, di mana Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-22 menjelaskan, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia jadi kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang keenam, sholat menghapus salah dan dosa, selama seseorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Selanjutnya yang ketujuh, sholat menyelamatkan dari siksa api neraka. Yang kedelapan, sholat menenangkan dan menenteramkan hati. Selanjutnya, sholat merupakan sarana untuk mengingat Allah SWT. Baik anak soleh-solehah, alhamdulillah kalian sudah mengetahui hikmah sholat. Salah satu manfaat mempraktikkan zikir dan doa setelah sholat adalah tumbuhnya rasa rendah hati. Perilaku rendah hati adalah cerminan iman. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah SWT. Rendah hati lawannya dari perilaku sombong. Orang sombong atau tinggi hati menolak kebenaran, merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat. Mari membiasakan perilaku rendah hati. Selain berperilaku rendah hati, kita juga harus mau bekerja sama dengan teman-teman kita dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi anak solih-solihah, mari mulai sekarang kita biasakan berperilaku rendah hati, tidak boleh sombong, saling bekerja sama dan tolong menolong, bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Ustazah,
Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat merupakan tiang agama. Tunjukkanlah perilaku rendah hati dan kerjasama dengan siapa saja, tiada membeda-bedakan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.